Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briana Sindikalista dari kelas 12 Akuntansi 2 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Untuk yang pertama di sini kita akan mengenal pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi pajak penghasilan. Di mana di sini ada dua dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006. Nah, untuk yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP 2007. Yang dimaksud pajak penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi, pajak penghasilan bertujuan untuk dasar keadilan, penyederhanaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas subjek pajak penghasilan orang pribadi, di mana subjek pajak penghasilan orang pribadi di sini terbagi menjadi dua komponen, yaitu untuk yang komponen pertama subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan yang kedua subjek pajak orang pribadi luar negeri. Apa sih bedanya subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan di luar negeri ini? Nah, untuk bedanya di sini yang pertama, untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan untuk subjek pajak orang pribadi luar negeri tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 138 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari segi penghasilan yang dikenakan pajak, untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Sedangkan untuk subjek pajak orang pribadi luar negeri, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia saja. Dari segi tarif pajak, orang pribadi dalam negeri dihitung berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan untuk orang pribadi luar negeri berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada bukan subjek pajak penghasilan. Selain mengetahui subjek pajak penghasilan, kita juga perlu mengetahui bukan subjek pajak penghasilan. Siapa saja sih yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan? Nah, ini sudah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu yang pertama Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, yang ketiga organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, dan yang terakhir ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan atau perolehan di mana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari dalam negeri maupun luar Indonesia dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi bisa diartikan objek pajak penghasilan orang pribadi ini pendapatan yang akan dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan. Selain itu, di sini ada langkah-langkah untuk menghitung PPh orang pribadi. Langkah pertama ya di sini identifikasi dulu jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, mengidentifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Untuk langkah ketiga, identifikasi jenis penghasilan selain penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Untuk yang keempat, identifikasi jenis penghasilan yang objek pajak tidak final. Untuk yang selanjutnya, menghitung penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlahkan seluruh penghasilan neto, kemudian hitung penghasilan kena pajak, kemudian menghitung pajak penghasilan terutang.
Untuk yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai komponen perhitungan PPh orang pribadi. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak sendiri di sini terdapat dua cara untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama untuk wajib pajak dalam negeri dan yang kedua untuk wajib pajak luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri sendiri terdapat dua cara, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan yang kedua dengan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan. Untuk wajib pajak luar negeri di sini juga terdapat dua cara, yaitu wajib pajak melaksanakan usaha atau melaksanakan suatu kegiatan melalui badan usaha tetap yang ada di Indonesia. Untuk yang kedua, wajib pajak tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk badan usaha tetap. Kemudian di sini ada dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang pertama untuk dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 terlebih dahulu. Di sini terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berskala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara berbulanan dan telah melebihi 2.025.000. Dan yang terakhir yaitu bukan pegawai, sebagaimana dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Untuk yang kedua yaitu jumlah penghasilan tidak melebihi dari 450 per hari dan belum melebihi dari 8.200 per bulan. Untuk yang ketiga yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto. Untuk yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan untuk yang kedua, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 ini yaitu adalah jumlah penghasilan bruto. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada pengurang penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah jenis penghasilan yang dikalikan tarif pajak, dikurangi lebih dahulu penghasilan brutonya dengan pengurangan-pengurangan yang telah ditentukan, kompensasi kerugian, biaya jabatan, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk yang selanjutnya di sini ada kompensasi kerugian berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pasal Penghasilan apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri mengalami kerugian akibat besarnya biaya melebihi pendapatannya, maka bentuk kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut yang dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun pajak yang mengalami kerugian tersebut. Kemudian di sini ada pengurangan yang diperbolehkan. Sebagaimana di sini telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk mendapatkan harta terwujud dan amortisasi. Yang ketiga, iuran dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki. Yang kelima, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya sewa, magang, dan pelatihan. Dan yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Untuk yang selanjutnya, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Kemudian ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, dan ada biaya pengembangan infrastruktur nasional. Kemudian ada sumbangan fasilitas pendidikan, dan yang terakhir sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk besarnya PTKP sendiri telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. Untuk yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kemudian ada 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Kemudian yang terakhir ada 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga. Paling banyak itu di sini ada 3 orang. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai biaya jabatan. Biaya jabatan merupakan biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto wajib pajak dengan ketentuan jumlah maksimal yang diperkenankan sebesar 6 juta setahun dan jumlah maksimal biaya jabatan yaitu 500 sebulan. Untuk yang selanjutnya di sini pengurangan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto telah diatur di sini sesuai dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang pertama di sini biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, yang kedua pembentukan dana cadangan, yang ketiga premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, dan yang keempat ada penghasilan atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Kemudian yang kelima di sini ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Untuk yang keenam adalah harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara. Kemudian ada pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak bersangkutan. Kemudian ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang terakhir di sini ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai tarif pajak penghasilan. Di sini terdapat 4 komponen ya. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Sedangkan penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Kemudian untuk penghasilan di atas 500 juta di sini dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.